Ketemu lagi dengan gua Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gua lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Ini adalah pengalaman Beno yang terjadi pada tahun 2007. Beno yang bekerja di sebuah perusahaan swasta yang berada di daerah Tangerang dipindah tugaskan oleh pihak manajemen ke pabrik di daerah Jawa Tengah yang masih satu grup dengan tempat Beno bekerja sekarang. Beno yang menjabat sebagai kepala produksi dipilih pihak manajemen untuk dimutasi karena kinerja Beno yang bagus dan selalu mendapat nilai A setiap akhir tahun penilaian kinerja karyawan. Pagi sekitar jam 10, Beno yang sudah berada di ruang manajer produksi masih menunggu Pak Alek berbicara dengan bagian keuangan. Setelah menunggu sekitar 5 menit, Pak Alek yang tadi berada di depan pintu segera menghampiri Beno dan duduk di kursi kerjanya. Beno, saya udah ngomong tadi ya sama bagian keuangan. Gaji kamu yang terakhir sama bonus 2 hari lagi ditransfer. Ditambah lagi uang pesangon. Kamu tenang aja ya. Semua diurus dari sini. Dari mulai tiket sampai gaji, nanti bagian HRD sama keuangan yang urus. Wajah Beno langsung berubah. Pikirannya sudah terbayang bakal menerima uang dalam jumlah yang cukup besar karena mendapat bonus dan uang pesangon. Dengan semangat, Beno mendengarkan aturan dan kinerja yang harus dilakukan dia di pabrik baru nanti. Pak Alek yang memberi wejangan juga terlihat semangat dan sangat percaya dengan Beno untuk memimpin di tempat kerjanya nanti. Beno, nanti kamu di sana tuh dikasih mes. Jadi kamu tuh nggak perlu lagi cari kontrakan ya. Mesnya ada di belakang pabrik. Katanya mesnya cuma 5 kamar. Satu kamar diisi 2 orang. Di sana juga nanti kamu bakal ketemu sama beberapa orang bagian produksi dari grup kantor kita juga. Jadi setiap perusahaan grup ini mengirimkan 1 atau 2 karyawannya untuk kerja di pabrik itu. Maaf Pak, saya dengar dari karyawan lain, katanya itu pabrik lama ya? Tanya Beno untuk memastikan apa yang dia dengar selama ini. Iya bener, memang itu pabrik lama. Itu pabrik kita beli. Pabrik itu sempat nggak aktif 2 tahun. Terus kita beli, termasuk mes buat karyawan juga. Sekarang baru 4 bulan aktif lagi. Makanya bos besar tuh minta setiap perusahaan yang ada di grup ini mengirimkan karyawan yang terpilih untuk jadi pemimpin di tempat itu, termasuk kamu Beno. Beno menyimak semua yang dikatakan Pak Alek. Sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Waktunya untuk istirahat. Pak Alek menyudahi pembicaraan dan mempersilahkan Beno untuk meninggalkan ruang kerjanya. Singkat cerita, Beno sudah sampai di pabrik baru. Di depan gerbang pabrik, dia melihat seorang satpam yang umurnya sekitar 50 tahun sedang duduk di depan pos jaga. Beno memperkenalkan dirinya kalau dia adalah karyawan yang dikirim dari Tangerang. Satpam pabrik yang bernama Yadi dengan ramahnya mengantarkan Beno untuk menemui bagian personalia di ruang tunggu. Tidak sampai 10 menit, bagian personalia yang bernama Tatang menghampiri dan memperkenalkan dirinya. Setelah berbicara sebentar, mengambil surat lamaran dan surat mutasi dari Beno, Pak Tatang mengajak Beno untuk ke belakang pabrik melihat mes yang akan ditempatinya nanti. Tepat di depan mes, Pak Tatang membuka pintu pagar mes. Ini mesnya, bangunannya belum sempat direnovasi, masih bangunan lama, tapi semua peralatan sudah ada di masing-masing kamar, kata Pak Tatang sambil mengajak Beno masuk ke dalam. Bangunan lama yang terdiri dari 5 pintu dengan tembok cat yang sudah kusam dan penuh tulisan, ditambah lagi di sudut mes plafon langit-langit teras yang nampak mulai kerusak dan bocor, membuat Beno memperhatikan setiap sisi gedung mes itu. Untuk sementara, seadanya dulu ya, sudah direncanakan dari pihak manajemen untuk merenovasi, tapi tunggu waktunya yang tepat. Iya Pak, ini juga udah cukup. Kamar saya yang mana ya Pak Tatang? Pak Tatang mengambil kunci dari kantong plastik yang dibawanya tadi. Kunci kamar yang sudah nampak sedikit karatan dan ada gantungan yang bertulisan angka 4 dicobanya untuk membuka pintu.
Serem amat Pak bunyi pintunya, kata Beno sambil tertawa. Pak Tatang juga tertawa mendengar suara pintu yang dia bukanya. Kayak di film-film horor gitu ya. Ini cuma engselnya aja yang karatan. Nanti saya panggil tukang buat betulin pintunya. Pintu terbuka lebar, bau kayu dan ruangan yang sudah lama tak terpakai tercium masuk ke hidung Beno. Refleks Beno menutup hidungnya. Di dalam kamar terdapat 2 ranjang besi dengan kasur kapuk tanpa kain spray saling bersebelahan. Di tengah-tengahnya terdapat 2 lemari baju dan 1 meja besar. Ubin yang berdebu dan sarang laba-laba tak luput dari pandangan mata Beno. Nanti kamu bersihin sendiri aja ya. Kalau kamar mandi ada di luar, untuk dapur ada di sebelah kamar mandi, itu dipakai untuk bersama-sama. Pak, boleh nggak saya pilih kamar selain ini? Tanya Beno sedikit malu-malu. Aduh, maaf Beno, nggak bisa. Mes ini udah ada listnya. Masing-masing udah ada namanya. Satu kamar nanti temannya siapa, udah dibuat sama HRD. Sama aja kok Beno, semua kamar juga kotor. Kan udah 4 tahun mes ini kosong. Bukannya pabrik ini baru 2 tahun nggak aktif Pak? Kok mesnya 4 tahun kosong? Tanya Beno penasaran. Dahinya berkerut keheranan. Iya betul, kalau pabrik tuh 2 tahun nggak aktif. Tapi kalau mes ini 4 tahun kosong, itu saya nggak tahu kenapa. Pak Tatang menyerahkan kunci kamar ke Beno. Setelah mengajak Beno untuk melihat kamar mandi dan dapur, Pak Tatang pamit untuk kembali ke pabrik. Sedangkan Beno bersiap-siap untuk membersihkan kamar. Sebelum pergi meninggalkan Beno, Pak Tatang memberitahu kalau Beno untuk sementara tidur di kamar sendiri. Karena belum ada orang lain yang dimutasi dari grup kantor. Sedangkan dari 5 kamar yang ada, baru 1 kamar yang terisi 2 hari yang lalu dan sudah aktif bekerja hari ini. Kebesokan paginya, Beno mulai bergabung bekerja di pabrik. Pak Tatang memperkenalkan Beno ke karyawan lain. Hari pertama kerja, Beno harus lembur sampai malam, karena harus menunggu mesin produksi yang akan datang sekitar jam 8 malam. Setelah kurang lebih 2 jam menunggu, akhirnya mesin produksi datang. Beno dan beberapa karyawan yang masih berada di pabrik nampak giat membantu proses pemindahan mesin yang cukup besar. Sampai tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Dengan wajah yang nampak lelah, Beno sudah berada di depan pintu kamarnya. Mata Beno tertuju ke kamar nomor 1 yang diisi oleh Yuda dan Arif. Lampu kamarnya sudah nampak gelap, menandakan kalau mereka sudah tertidur. Dengan wajah yang masih lelah, Beno langsung mengambil handuk yang tergantung di dinding kamar dan bergegas untuk mandi. Kakinya melangkah menuju ke kamar mandi. Dari jarak sekitar 4 meter dari pintu kamar mandi yang terbuka sedikit, dia melihat ada Yuda yang sedang menghadap ke bak mandi. Yuda nampak seperti sedang buang air kecil dan tidak menutup pintu kamar mandi. Beno yang melihat itu menghentikan langkahnya, menunggu Yuda keluar dari kamar mandi. Karena merasa risih melihat pintu kamar mandi yang tidak ditutup, Beno memalingkan wajahnya melihat ke arah dapur. Dan dalam waktu yang bersamaan, dari sudut matanya, dia tidak melihat Yuda lagi di kamar mandi. Mata Beno langsung tertuju ke arah kamar mandi. Benar saja, tidak ada siapa-siapa di sana. Sejenak Beno berpikir, bagaimana mungkin dia tidak melihat Yuda keluar dari kamar mandi. Dan seharusnya Yuda juga lewat di samping Beno. Karena untuk kembali ke kamarnya, Yuda harus melewati lorong di mana Beno berdiri. Membuang pikiran negatifnya, tapi masih tetap menjadi pertanyaan, Beno masuk ke kamar mandi untuk secepatnya mandi dan balik ke kamar. Badannya yang masih terasa capek membuat Beno langsung rebahan di atas ranjang. Matanya mulai mengantuk. Perlahan-lahan kelopak matanya mulai menutup. Belum juga tertidur, dia mendengar ada suara benda jatuh di kamarnya. Tersentak kaget, Beno langsung menyalakan lampu kamar. Dicarinya sumber suara. Tidak ada benda yang jatuh. Pakaian dan baju seragam kantor masih tergantung di dinding kamar.
Karena tidak ada benda jatuh, Beno mematikan lampu kamar dan kembali rebahan di atas ranjang. Tidak sampai 5 menit rebahan, kupingnya mendengar suara ranjang besi bergerak. Seperti ada orang yang tidur di atas ranjang yang ada di sebelahnya. Refleks Beno langsung menoleh ke ranjang samping. Tidak ada siapa-siapa di atas ranjang. Mulai ada rasa takut di hati Beno. Sambil sekali-sekali melirik ke ranjang yang ada di sebelahnya untuk memastikan kalau hanya dia yang berada di dalam kamar. Sampai 5 menit, Beno memperhatikan ranjang itu. Karena takut, Beno mengambil bantal dan menutup kepalanya dengan bantal sampai pagi. Kebesokan paginya, Beno yang berpapasan dengan Yuda di teras rumah menanyakan kejadian semalam. "Yuda, lu semalam kencing ya?" "Enggak, gue ke kamar mandi waktu lu belum pulang." "Kenapa?" Beno tersenyum sedikit. Dia tidak menjawab. "Emang ada apa, Ben? Lu lihat apaan?" "Ini mes sudah lama kosong loh. Jadi ngeri gue." Tanya Yuda penasaran menunggu jawaban Beno. "Semalam gue lihat lu di kamar mandi. Terus gue tungguin. Tapi pas gue lihat lagi, udah nggak ada." "Serius lu? Mungkin si Arif kali lu salah lihat." "Mungkin juga gue salah lihat. Soalnya gue kecapean semalam habis bantuin angkat mesin." Jawab Beno sambil merangkul pundak Yuda untuk berangkat bareng ke kantor pagi itu. Setelah seharian bekerja di pabrik, Beno, Arif, Yuda terlihat santai di depan teras mes sambil menikmati segelas kopi. Mereka bercerita pengalaman mereka sewaktu bekerja di kantor yang dulu. Sesekali ada tawa yang terdengar di antara mereka setiap mengingat masa dulu saat mereka di kantor yang lama. Sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Beno yang sudah berada di dalam kamar dan langsung mematikan lampunya, langsung tertidur pulas di atas ranjang. Sekitar jam 1 pagi, Beno terbangun karena tak tahan untuk buang air kecil. Setelah dari kamar mandi, dia kembali rebahan di atas ranjang. Kamar yang gelap karena lampu dimatikan membuat mata Beno kembali terpejam. Belum juga tertidur, tiba-tiba dia mendengar bunyi ranjang besi berbunyi. Beno mempertajam pendengarannya. Bunyi ranjang besi itu masih terdengar. Suaranya seperti ada orang yang sedang tidur atau menaiki ranjang besi itu. Badan Beno mulai berkeringat karena takut. Beno yang tadi tidurnya menghadap ke tembok, perlahan-lahan dengan memberanikan diri, dia mencoba membalikkan badannya melihat ke arah ranjang yang ada di sebelahnya. Suara bunyi ranjang itu tak terdengar lagi. Dengan perasaan yang masih takut, Beno menoleh ke samping. Tepat di atas ranjang, dia melihat laki-laki terbaring tidur dan dalam waktu yang bersamaan, laki-laki itu memalingkan wajahnya menatap ke arah Beno. Beno yang melihat itu langsung loncat dari ranjang dan berlari keluar ke kamar Yuda. Di depan kamar Yuda, dengan sekuat tenaga, Beno menggedor-gedor pintu kamar. Yuda dan Arif yang sudah tidur tersentak kaget. Beno langsung masuk ke dalam kamar begitu Arif membuka pintu. Dengan gugup dan badan gemetaran, Beno menceritakan apa yang barusan dialaminya di kamar. Malam itu mereka bertiga tidur di kamar. Tidak ada satu orang pun yang berani untuk melihat ke kamar Beno. Pagi sebelum berangkat ke kantor, Arif dan Yuda memberi saran agar Beno tidak menceritakan ke siapapun termasuk ke bagian personalia, mengingat mereka masih baru di kantor itu. Beno menuruti apa kata kedua temannya. Hari itu seperti biasa, Beno bekerja semaksimal mungkin, walaupun matanya sangat mengantuk karena kurang tidur kemarin malam. Setelah pulang kerja dan beristirahat, sekitar jam 11 malam, Beno yang sudah rebahan di atas ranjang, ada rasa takut yang mengantuinya. Sesekali dia melirik ke arah ranjang di sebelahnya. Dia berusaha berpikir positif. Semoga saja setan yang dia lihat kemarin malam hanya halusinasinya saja. Malam ini, Beno tidak mematikan lampunya.
dia berbalik menghadap ke tembok, berharap bisa tidur nyenyak malam ini. Belum juga tertidur, dari belakang badannya dia merasakan seperti ada orang yang memperhatikannya. Beno mencoba menghilangkan rasa takutnya, tapi perasaannya tidak dapat dibohongi. Dia merasakan kalau di dalam kamar dia tidak sendirian. Lagi-lagi karena penasaran dan rasa ingin tahunya, dengan perlahan-lahan dia membalikkan badannya. Matanya langsung ditujukan ke ranjang yang ada di sebelah. Baru saja dia berbalik badan, matanya melihat seorang laki-laki duduk di atas ranjang yang ada di sebelahnya. Laki-laki itu menatap tajam ke arah Beno. Refleks Beno langsung berbalik badan ke arah tembok dan menutup matanya dengan bantal guling. Badannya mulai dibasahi keringat. Dia tidak berani membalikkan badannya sampai pagi. Dan malam itu, lagi-lagi Beno tidak bisa tidur. Pagi sebelum berangkat kerja, Beno menceritakan kejadian semalam ke Arif dan Yuda. Tidak ada jalan. Mau tidak mau, Beno harus menceritakan kejadian ini ke bagian personalia. Berharap Pak Tatang mau menempatkan Beno di kamar lain. Sore sebelum pulang, Beno menghadap Pak Tatang dan menceritakan semua kejadian. Mendengar itu, Pak Tatang memanggil Pak Yadi, satpam pabrik yang merupakan satpam pabrik terdahulu yang dipekerjakan lagi di pabrik baru. Pak Yadi lah satu-satunya karyawan yang peninggalan pabrik terdahulu yang masih aktif hingga sekarang. Pak Yadi, saya mau tanya, apa selama ini Pak Yadi tahu kalau mes di belakang itu angker? Ini loh, Pak Beno kan baru beberapa hari tinggal di mes. Katanya udah 2 kali lihat ada laki-laki di atas ranjang. Ranjang itu yang ada di sebelah kamarnya itu. Pak Yadi yang mendengar perkataan Pak Tatang tersentak kaget. Wajahnya langsung berubah. Keningnya sedikit berkerut, seperti menyimpan rahasia sesuatu yang selama ini disembunyikan. Iya betul Pak. Ada salah satu kamar di mes itu memang angker. Kamar nomor berapa Pak Yadi? Tanya Beno penasaran. Kamar nomor 4 Pak. Wajah Beno terlihat kaget mendengar jawaban Pak Yadi, karena kamar nomor 4 adalah kamar yang ditempatinya. Angkernya sejak kapan Pak Yadi? Tanya Pak Tatang yang juga penasaran. Sejak ada karyawan yang meninggal di kamar itu, Pak. Dia meninggal di atas ranjang, minum obat serangga. Pak Yadi menceritakan secara detail awal mula kejadian sampai mes itu ditinggalkan karyawan dan dibiarkan kosong selama 4 tahun. Mendengar cerita Pak Yadi dan kejadian yang dialami Beno, Pak Tatang akhirnya mengizinkan Beno untuk pindah kamar sore itu juga. Dibantu Arif dan Yuda, Beno membersihkan kamar yang akan ditempati. Mereka terlihat sibuk di kamar nomor 2 yang akan ditempati Beno malam ini. Dan setelah pindah kamar, Beno tak lagi mengalami gangguan yang terlalu menakutkan buatnya. Hanya sekali-sekali melihat penampakan laki-laki di kamar mandi atau di dapur. Dan hampir seluruh penghuni mes pabrik pernah melihat penampakan karyawan itu. Beberapa minggu setelah Beno pindah kamar, seluruh kamar mes terisi penuh. Hanya kamar nomor 4 yang dibiarkan kosong dan jendela kamar dibuka supaya cahaya matahari dapat menembus ke dalam kamar. Tak terasa Beno tinggal di mes itu selama 3 tahun. Dan sejak Beno kembali lagi ke Tangerang di kantor yang pertama Beno bekerja, Beno masih mendapat kabar dari Arif dan Yuda kalau setan penghuni ranjang di kamar 4 masih sering menampakkan diri ke penghuni yang ada di mes. Itulah cerita pengalaman Beno sewaktu dipindah tugaskan ke daerah Jawa Tengah. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.